Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-qiyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له المكون شائر العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ختم النبيين والمرسلين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما warzuqna fahman walhiqna bis-salihin. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Berselawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berada di dalam barisan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak yang dimuliakan Allah, kami sebagai pembadal di sini karena qadarullah Ustaz Rahmat ada safar ke daerah Jawa. Dengan demikian kita akan coba untuk mengisi kekosongan ini dengan ta'lim yang berhubungan dengan fiqih tentunya. Dan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan kaifiyatu salatul jamaah. Bagaimana cara solat berjamaah yang sunnah, ya. Kita kan datang ke masjid niatnya karena Allah dan menghidupkan sunnah. Sunnahnya hadisnya jelas. As-salatul jama'ah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Nah, itu kita tahu itu. Jadi kita berjalan dari rumah berniat karena Allah menunaikan kewajiban kita salat fardu. Di samping itu kita mengharapkan ridha Allah, diberikan pahala dari salat berjamaah kita. Ini rumahnya yang jauh ada nggak nih? Banyak. Saya juga jauh, daerah Serengseng sana. Kalaulah sekiranya yang kita harapkan nilai ibadah berjamaah itu dapat, kalau salah berbuat jangan harap dapat. Ya. Oke, baik. Itu kita dasari supaya kita termotivasi untuk lebih rapih lagi dalam melakukan salat fardu secara berjamaah. Nah, jangan kelak di padang mahsyar ada orang yang membanggakan salatnya, ada orang yang membanggakan puasanya, ada orang yang membanggakan zakatnya, ada orang yang membanggakan infak sedekahnya, tapi ketika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kahaba'in manthura, seperti debu yang beterbangan, ya, gopok, ya. Jadi seperti kapas lah kira-kira gitu ya. Banyak kapas, tapi anak kecil juga mungkin bisa ngangkat yang berat atau yang bentuknya gede. Disebabkan karena apa? Itu tadi.
tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan awali untuk dalil terkait dengan kewajiban salat berjamaah di sebahagian pendapat para ulama. Ada 3 pendapat. Nah, jadi setelah ada lagi 3 pendapat ini kita tahu, maka coba ditimbang-timbang, coba diperhatikan dalilnya untuk salat berjamaah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ini kebanyakan para ulama fiqih mengambil dalil ini untuk memerintahkan kita melakukan salat fardu dengan berjamaah. Di samping tadi ada hadis yang pertama kali kita bacakan ya, nilainya 27, keutamaan 27 derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata," dan dirikan kalianlah salat, "wa atuz zakah," dan tunaikanlah zakat, "warka'u ma'ar raki'in," dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Ya, yang rukuk, orang-orang yang rukuk di mana tuh dapatnya? Ya di masjid. Orang-orang yang rukuk, ar-raki'in itu jamak, tidak satu orang. Kalau satu orang rukuk di masjid, ya mungkin salat ketinggalan waktu dia, ya, atau masbuk gitu ya. Jadi pasti raki' itu orang yang banyak, ya salatnya di masjid berjamaah. Nah ini ada 3 pendapat. Jumhur ulama, kalau dibilang jumhur ulama itu kebanyakan para ulama menghukumi salat berjamaah sunnah muakkadah, sunnah yang disarankan, gitu ya, sangat-sangat ya, itulah penekanannya seperti itu ya. Nah, udah mendekati wajib lah gitu. Kebanyakan ulama Syafi'i, nah ini kita penganut Syafi'i kebanyakan nih, kebanyakan penganut Syafi'i, ya mungkin se-Asia lah ya, kebanyakan Syafi'i. Penganut As-Syafi'iyah menghukumkan salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, kalau sebagian kita sudah salat berjamaah, yang lain tidak, kewajiban ataupun pendirian salat itu, melakukan salat berjamaah itu tidak lagi mengenai beban kepada orang lain. Sama dengan salat jenazah. Kalau sudah ada 3 orang yang mensolatkan jenazah, yang lainnya juga nggak apa-apa. Nah gitu kira-kira kalau fardu kifayah. Nah yang paling mewajibkan ini adalah Imam Hanbali, ya, Imam Hanbali mewajibkan. Jadi salat berjamaah di kalangan Hanbali wajib. Kalau nggak berjamaah berarti berdosa, kira-kira gitulah ya. Kalau nggak salat berjamaah asar, nah berdosa itu. Siapapun orangnya berdosa. Nah, mungkin kita ndak ada yang berpemahaman kayak gitu nggak? Maghrib wajib untuk sholat berjamaah, Isya, subuh, zuhur, asar. Nah itu Imam Hanbali. Nah, masalah pandangan ijtihad para ulama kita tidak boleh permasalahkan.
Kalau ada yang memperdapat dia wajib, maka silahkan amalkan, lakukan. Kalau ada yang mengatakan fardu kifayah, silahkan. Kalau ada yang mengatakan sunnah muakkadah, silahkan lakukan. Ya. Jadi insyaallah kebanyakan kita masih dalam kategori sunnah muakkadah. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya untuk disuruh sholat berjamaah itu, maka Bapak bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 43. Dalilnya kuat, ya. Nah, berikutnya, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon dengan hadis beliau. Jadi turun ayat wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Karena di sini perintahnya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu tadullu 'alal wujub. Jadi semua perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu, maka di dalam usul fiqih al-amru bil wujub. Ya, semua perintah itu wajib untuk dilakukan. Illa 'alaiha dalilun, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Nah, jadi namanya tafsirul ayat bil ayat atau tafsirul ayat bil haditsun nabawi. Ya. Kata usul fikihnya seperti itu. Wa aqimus salata, dirikan salat. Nah, ini fi'il amar. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati, salat berjamaah itu. Nah, ini responnya tadi ke atas ya, ke ayat yang tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, dalam artinya adalah orang-orang yang salat berjamaah. Salat jamaah itu kata Rasul afdalu min salatil fardhi, lebih afdal. Nah, di situ bukan wajib, kata Rasul afdal. Nah, sekarang kita memilihlah kira-kira gitu. Salatnya wajib, mau dilaksanakan berjamaah atau tidak. Sekarang pilihan ke masing-masing pribadi. Nah, gitu ya. Salatnya mau afdal atau tidak afdal? Ya, pilih aja. Bukankah hidup ini pilihan, gitu kan? Kalau kata orang ya, mau berbuat lebih baik atau biasa-biasa saja. Tuh. Kalau yang lebih dasar, mau masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini pilihan. Maka redaksinya di sini adalah bukan wajib. Kalau wajib mau nggak mau. Walaupun sholat fardu juga orang banyak ya yang nggak mau sholat gitu ya. Ini sunnah masalahnya ya, sunnatun nabawi. Maka pemahaman kita ke sunnah itu, maaf, mungkin pemandangan kita dengan sunnah itu ada dua. Sunnah secara fiqih dan sunnah secara fi'lur rasul. Nah, kalau sunnah secara fikih benar, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu secara fikih. Tapi sunnah menurut haditsun nabawi, kalau dikerjakan beruntung, kalau ditinggalkan rugi. Kira-kira gitu. Nah, ini juga sama.
Jadi solat berjamaah itu lebih afdal dari apa Ustaz? Dari solat sendiri. Berapa? Bisa ba'i wa ishrina darajatan, dengan 27 kelebihan atau derajat. Nah, ini yang coba kita raih. Fasilitas ini yang coba kita lakukan. Setiap kali kita kedengaran azan, maka kita bergegas dari kerjaan, dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah. Karena di sini adalah fadilah, keutamaan sebanyak 27 kelebihan. Walaupun tadi bisa milih ya, mau sholat sendiri atau mau sholat berjamaah, tapi kita memilih sholat berjamaah, dan ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan. Bisa saja kita lihat di rumah, bisa saja kita berdiam di rumah, bisa, sangat mudah. Apalagi rumahnya yang nyaman ya, adem, ada musolanya gitu kan, ada tempat wudhunya. Setelah nanti sholat, umpamanya sholatnya sudah selesai, ada kursi yang bisa jadi refleksi gitu kan, nyaman di rumahnya. Tapi kita tinggalkan itu semua untuk mencari yang 27 derajat tadi. Barakallahu fikum jami'an, insyaallah ya. Kecuali rumahnya pas-pasan gitu ya. Ya, untuk ruku juga mungkin nggak bisa, tersundul di belakang itu. Di masjid aja dah, biar aman, biar nyaman, ada AC dan lain sebagainya. Ya, mungkin pertimbangannya itu ya bisa-bisa saja. Nah, tapi itu kita tinggalkan semua untuk menghadiri masjid Allah Azza wa Jalla. Nah, di samping itu Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang sudah berniat dari rumah dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berniat untuk berjalan ke masjid dan dia melangkahkan kaki, setiap khutwat, langkah-langkahnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga dimensi pahala juga banyak. Langkah kaki kita dihitung oleh Allah jadi ibadah. Ketika kita masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir sampai kita pulang dari masjid. Nah, di situ tetap rahmat Allah, doa para malaikat untuk kita yang ada di masjid mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan salat berjamaah 27 kelebihan. Beruntunglah kita. Kalau sekiranya kita kira-kira ini penduduk komplek dengan penduduk di luar komplek ini, sekira kalau dikumpulkan salat berjamaahnya bareng, masjid ini penuh. Tapi cuman 7 saf. Kemana yang lainnya? Oh, berbagi masjid Ustaz. Oh, boleh. Maksudnya apa? Kita yang masuk ke masjid ini merupakan karunia Allah. Tidak semua orang bisa memasuki masjid. Tidak semua orang melakukan salat berjamaah dalam salat fardunya dengan berjamaah. Maka dengan demikian mohonkan kepada Allah agar ditetapkan hati kita untuk selalu ke masjid. Salat fardu dengan berjamaah. Itu dalil secara nas Al-Quran dan secara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menyebutkan dalam qaid fiqihnya adalah tafsir al-ayat. Jadi hadis ini menafsirkan ayat yang di atas. Ternyata fi'il amar yang aqimis salah tidak dimaknai dengan wajib. Sebahagian kebanyakan para ulama mengatakan seperti itu. Disebabkan afdal. Disebabkan karena lebih afdal kalimatnya di dalam hadis itu.
Bagaimana pendapat Hambali? Nah, itu terserah Imam Hambali, dan itu sudah menjadi kewajiban dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Juga sama, hasil ijtihad beliau seperti itu. Dan bagaimana pendapat jumhur ulama? Maka menghukumkan salat berjamaah dengan sunnah muakkadah. Dan itu juga masing-masing sudah ada dalilnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui dalil salat berjamaah itu, maka kita masuk pembahasan agar nilai 27 derajat itu kita dapatkan, dan itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala setiap kita salat berjamaah. Maka Rasulullah mengatur itu dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan menjadi imam, atau imam itu diangkat menjadi imam supaya diikuti, ya, supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam sudah takbir maka takbirlah. Nah, gimana praktek di Masjid Jami' Thaibah? Atau makmumnya duluan takbir? Nah, ya, di sini insyaallah imamnya takbir, selesai takbir baru makmumnya, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas, ya. Kita bahas bagaimana takbir setelah imam takbir, bagaimana takbir kita, apakah langsung ataukah kita menunggu. Nah, kita akan nanti cari penjelasan untuk itu insyaallah kalau masih ada waktu, ya. Nah, itu kuncinya. Apabila imam takbir sudah, kabbar itu fi'il madhi. Maksudnya kalau imamnya sudah takbir selesai, Allahu akbar, ya. Ada juga ustaz, saya takbirnya imamnya lama banget. Ya, gimana? Allahu akbar. Nah, itu bagaimana itu? Nah, jemaahnya udah pintaran, ya, kelamaan katanya, ya. Ada yang lunak, iya, ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir tidak terlalu panjang, ya. Ya. Bihasbil maddihi, dengan seukuran mad ataupun panjang pendek yang sudah diatur. Kalau para imam qiraat bahwasanya Allahu akbar, nah itu cuma 2 harakat. Jadi kalau kelamaan juga bermasalah dengan ilmu qiraat. Maka sesuaikanlah takbirnya dengan, ya, cara membaca sebagaimana mestinya membaca. Nah, itu yang lebih aman, ya, ketimbang berlama-lama di dalam takbir, ya. Nah, sebagian para ulama memperdapat bahwasanya gerakan ini harus sama dengan takbir. Contoh, Allahu akbar, sama. Ya, ada juga para ulama mengatakan takbirnya belakangan. Allahu akbar. Ya. Nah, dan ini selama masih ada dalil yang kita anut untuk melakukan itu, tidak ada masalah. Yang tidak ada yang kita buat-buat sendiri. Nah, itu kacau, ya, semau kita, ya.
Itu yang pertama. Fa idza kabbaral fakabbiru, maka apabila imamnya takbir, maka kalian bertakbir. Maka ukuran takbirnya sebagaimana? Allahu akbar. Baru mulai. Setelah dia selesai baru mulai. Jangan tunggu lama-lama lagi. Ya, fakabbir, maka fa-nya itu di situ fa jawabiyah. Jawabnya adalah fa mubasyarah, maka bersegeralah untuk takbir. Allahu akbar. Maka takbirlah. Setelah dia selesai takbir, maka takbirlah. Ya, namanya fa mubasyarah, bersegera. Jangan dilama-lamain lagi. Mau baca apa lagi itu ya, atau gulung tangan atau apa baju gitu kan, mau rapi-rapi, jangan. Ya, sebelum sholat itu sudah disiapkan semuanya, ya. Nah, jangan berlama-lama. Kenapa? Kalau berlama-lama khawatir, ya, posisi hati kita itu tidak stabil, takutnya langsung dimasuki oleh syaitan, menyebabkan pekerjaan salat kita tidak khusyuk. Nah, sama ya. Wa idza raka'a farka'u, apabila imamnya sudah ruku', maka ruku'lah kalian. Nah, jadi kalau udah ruku' baru ruku'. Nah, yang kita khawatirkan ini pemahaman makmum dengan imam berbeda, Pak. Pemahaman makmum dan imam berbeda. Makanya yang saya bilang tadi, ya, kalau bisa standar dalam masjid itu standar pemahaman antara imam dan makmum. Nah, kalau di sini kan imam-imam kita tidak terlalu lama takbirnya toh, ya. Nah, contoh, ini ada makmumnya enggak faham, ya. Di dalam redaksi hadis, fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya sudah takbir maka bertakbirlah. Allahu akbar. Kalau imamnya umpama memanjangkan bacaannya, memang itu pilihan, mungkin ada hadisnya dan lain sebagainya. Allahu akbar. Kadang kan makmum ini tidak sabaran ya. Allah, dia udah duluan. Allahu akbar. Satu, yang paling parah itu di ruku' dan menuju sujud. Ya. Kalau ini mah biasa, saya perhatikan di masjid manapun biasanya kalau takbiratul ihram itu aman. Tidak ada masalah. Tapi ketika mau ruku' dan bangkit dari sujud, nah itu banyak yang melanggar. Nah, kalau umpamanya imamnya memanjangkan takbir, nah, maka kita harus menanti dia sampai selesai baru kita takbir. Kenapa? Karena imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kalau dia sudah selesai takbir maka kita bertakbir. Nah, harus kita ikuti itu. Biar tidak menyelisihi dari imam. Nah, itu yang pertama. Nah, praktek yang kita lihat terjadi ketika mau ruku'. Kalau ruku' mah biasalah. Allahu akbar, umpamanya gini. Nah, di sini. Kan? Kalau dia lama,
maka makmum harus menanti dia sampai dia i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika hamidah berdiri baru boleh kita berdiri. Itu aturannya. Jangan Sami'allahu liman, makmumnya udah duluan. Itu jangan terburu-buru. Jadi yang dimaksud tadi, kalau istilah fi'il madhi itu selesai dulu praktek gerakan imam baru boleh kita itu istilah. Kalau fi'il madhi kita pakai, selesaikan dulu pergerakan imam baru kita ikutin dia. Itu istilah yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Nah kan? Udah mau menuju sana. Nah, ini juga tidak baik untuk dilakukan. Apa? Siap-siap. Imamnya masih berdiri, dia udah siap-siap. Nunggu gitu ya. Itu enggak, berdiri aja. Nah, Allahu Akbar. Nah, ketika dia sujud baru kita mengikut dia untuk sujud. Fa idza sajada fasajadu. Apabila imam sudah sujud, berarti kalau udah sujud itu udah nyaman dia di sana, baru kita ikut sujud. Fa idza qamal imam faqumu. Ketika imamnya nyampe ke atas baru boleh kita berdiri. Nah, ini nggak tahu di masjid ini. Di Masjid Korea Thayyibah semoga seperti itu pelaksanaannya ya. Karena kita memakai fi'il madhi itu artinya setelah imam selesai melakukan gerakannya baru kita bergerak. Kalau tidak, bisa mendahului imam atau bisa bersamaan dengan, itu tidak dinilai dengan salat berjamaah sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu waspada saja ya. Kalau umpamanya kita kan kadang musafir ya, kadang musafir, kita tidak tentu masjid kalau namanya musafir, apalagi di rest area semua orang bisa menjadi imam kan gitu ya. Nah, makanya ya kuncinya kita itu dia. Kalau gerakan imam sudah selesai, maka kita melakukan gerakan berikutnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh si imam. Itu sekitar untuk pelaksanaan gerakan dalam sholat berjamaah. Nah, فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah dari ruku' berdiri, maka faqulu, maka kalian katakan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Selesai. Nah, ini nanti khilafiyah para ulama dari berbagai sumber hadis. Maka sebagian kita ada yang menganut hadis yang satu, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang berpendapat Rabbana walakal hamd. Selesai. Mau yang mana? Dua-duanya Ustaz. Pakai aja. Karena semua ada dalilnya. Ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian faida sajadu, apabila ia telah sujud. Nah, ini istilahnya fi'il madhi ini. Ya,
Kita masih berdiri tapi imamnya udah sujud, baru boleh kita bergerak, membuat pergerakan untuk mengarah ke Kalau dia belum sujud, jangan coba-coba. Kalau mau mendapatkan 27 kelebihan dari salat berjamaah. Ya. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Kalau imamnya salat dengan kondisi duduk, maka kalian salat dalam kondisi Emang nggak ada imam yang lain? Umpamanya imam aslinya ini, pemain utamanya itu lagi apa namanya? Ya, lagi halangan datang. Karena apa? Karena encok, asam urat, lututnya nggak bisa ditekuk, dia harus duduk. Nah, gimana kita makmumnya? Duduk, jangan berdiri. Kan imam itu untuk diikuti. Tapi ada yang nggak boleh diikuti, Pak. Kalau dia batal, jangan batal. Kalau imam batal, biarkan dia yang batal. Makanya ada badal imam. Nah, ini harus connect itu. Ya, kalau imamnya kentut, langsung jangan karena malu dilihat orang jamaah rame, dia bertahan dengan kentutnya di situ. Anta dosa antum. Jadi imam itu harus paham. Pergi dari situ, tarik yang ada di belakang Anda. Maka yang di belakang itu tetap stay jadi pembadal imam. Kira-kira yang bisa jadi imam lah, kira-kira gitu ya. Jangan pula yang di belakang orang jauh, terus yang pakai kaos lagi. Nah, yang tulisan kaosnya coplos nomor berapa gitu ya. Hati-hati loh. Ya, maka badal imam itu perlu untuk di samping imam atau di belakang imam. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, yang lebih terpenting lagi adalah berikut ini. Kalau gerakan insya Allah sudah kita fahami ya. Nah, mungkin ini ketika imamnya sudah, nah ini kalimat sudah, karena istilah di sini fi'il madhi. Sudah ruku baru boleh bergerak untuk menuju makmumnya. Menuju ruku. Kalau imamnya sudah sujud, makmumnya baru boleh bergerak untuk menuju sujud. Kaifiyatu taswiyatus sufufi yajibu 'alal muslim. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Ya, cara meluruskan shaf kalau mau mendapatkan nilai 27 derajat ketika salat berjamaah. Karena 27 derajat yang kita inginkan mendapatkan dalam salat berjamaah disyaratkan shafnya harus benar-benar sesuai perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana merapatkan dan meluruskan shaf akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Barangkali itu karena belnya udah bunyi, di sini juga udah saya siapkan materinya sebenarnya. Sementara bisa kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.